Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Darmawan dari kelas 08 TPLP 010. NIM saya 2110111400705. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan pertama kan. Di situ ada apa yang terjadi jika informasi penting seperti nama produk, harga atau diskon ditampilkan dengan font kecil, kontras warna yang rendah dan tidak ada penekanan visual. Poin-poin utamanya adalah pertama itu kesulitan aksesibilitas. Apa sih kesulitan aksesibilitas? Yaitu pengguna lanjut usia atau yang memiliki gangguan penglihatan akan sangat kesulitan membaca teks kecil dengan kontras yang rendah. Ini menyebabkan pengalaman negatif dan pengguna merasa aplikasi yang tidak ramah. Yang kedua, pengaruh terhadap kepercayaan. Desain yang tidak konsisten dan membingungkan bisa menurunkan kepercayaan pengguna. Mereka mungkin merasa aplikasi ini murahan atau belum siap digunakan secara profesional. Nah, yang ketiga itu ada potensi kesalahan pengambilan keputusan. Diskon tidak terlihat jelas, bisa pengguna melewatkan penawaran penting atau salah pilih produk. Nah, yang terakhir itu ada tingkat kepuasan dan retensi menurun. Jika pengguna merasa frustasi saat menggunakan aplikasi, memungkinkan besar mereka tidak akan kembali menggunakannya. Jadi visual yang disarankan itu misalkan membandingkan dua tampilan. Buruk itu misalkan kayak font kecil, terus abu-abu terang di latar putih, info disko yang tidak menonjol. Nah, baiknya itu gimana sih? Fontnya diperbesar, warna kontras yang tinggi kayak hitam putih atau merah cerah. Untuk diskon, elemen penting menggunakan visual hierarchy. Nah, jadi maka dari itu dalam desain UX penting untuk menerapkan prinsip seperti legibility, readability, dan kontras yang memadai agar informasi mudah dipahami dan menarik perhatian. Kita masuk ke pertanyaan kedua, mengapa personalisasi itu penting dalam sebuah aplikasi seperti Scan and Go. Personalisasi berarti aplikasi yang menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan presensi pengguna. Contohnya kayak menampilkan daftar belanja favorit, histori pembelanjaan, dan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Meningkatkan efisiensi. Pengguna tidak perlu mencari barang yang sama berulang kali, cukup klik favorit atau rekomendasi. Nah, yang kedua itu membuat pengalaman menjadi pribadi. Kayak pengguna merasa dihargai karena aplikasi mengenali preferensi mereka. Yang ketiga itu meningkatkan retensi dan loyalitas. Pengguna yang merasa cocok dengan aplikasi akan cenderung kembali menggunakan secara rutin. Keempat itu peluang cross selling atau upselling. Jadi kayak aplikasi bisa merekomendasikan produk tambahan berdasarkan histori belanja, meningkatkan transisi per penggunanya. Itu pertanyaan ketiga. Membahas perjalanan panjang evolusi antarmuka dulu, kita hanya bisa berinteraksi dengan komputer melalui CLI, Command Line Interface, hanya teks. Pengguna harus mengetik perintah secara manual. Lalu muncullah GUI, yaitu Graphical User Interface. Disinilah muncul ikon, tombol, dan jendela, semua jadi lebih visual dan mudah digunakan.
Sekarang kita sudah sampai di NUI, Natural User Interface. Kita bisa mengontrol aplikasi lewat sentuhan, suara, bahkan gerakan tubuh. Contoh nyata di CLI ada DOS dan Terminal Linux, di GUI ada Windows Mac dan Mac OS, dan di yang ketiga tuh NUI, smartphone, Alexa, Siri, dan gesture di Smart TV. Nah, di sini ada faktor percepatan evolusi. Yang pertama itu kemajuan teknologi perangkat keras. Kayak contohnya itu touchscreen yang kita tahu. Kayak misalkan touchscreen itu sensor suara, kamera dan depth sensing. Yang kedua itu kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Contohnya kayak pengguna ingin serba cepat, mudah dan instan. Nah, yang ketiga itu inovasi smartware dan kecerdasan buatan. Contohnya kayak AI membantu mengenali suara, wajah, dan perilaku penggunanya. Nah, yang terakhir itu keempat, persaingan industri dan inovasi produk. Contoh kayak perusahaan berlomba-lomba memberikan pengalaman terbaik agar tidak ditinggalkan pasarnya. Nah, di sini ada visual yang disarankan kayak timeline visual. 1980 ada CLI gambar terminal, terus ada di 2000-an GUI, Windows UI, sekarang NUI, smartphone, voice assistant, dan gesture AR atau VR. Nah, sebagai calon sarjana, penting bagi kita memahami perubahan agar bisa menciptakan solusi yang mengikuti perkembangan zaman, bukan yang ketinggalan zaman. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya desain UU. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya desain UI UX yang baik harus memperhatikan detail kecil seperti ukuran font dan kontras warna, memberikan filter personalisasi yang membuat pengguna merasa diperhatikan, serta mengikuti evolusi teknologi antarmuka yang terus berkembang. Nah, kayak aplikasi Scan and Go punya potensi besar, tapi hanya akan berhasil jika desainnya ramah pengguna. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.